wabarakatuh. Puji beserta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul untuk kembali sama-sama belajar. Salawat dan salam tidak lupa kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada alam baginda Rasulullah Muhammad SAW. Baik ibu-ibu, terima kasih atas kedatangannya pada pertemuan kelompok kita kali ini. Yang mana sebelumnya, pada pertemuan kita sebelumnya, kita telah belajar tentang pencegahan kekerasan terhadap anak, ya ibu-ibu. Kemudian pada pertemuan kita kali ini kita akan sama-sama belajar tentang pencegahan, penelantaran, dan eksploitasi. Baik ibu-ibu, ya, yang dimaksud dengan anak telantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar dan baik secara rohani, jasmani maupun secara sosial, ibu. Jadi itu yang dimaksud dengan penelantaran anak merupakan tanggung jawab kita selaku orang tua, begitu, dalam memenuhi kebutuhan dasar si anak, baik fisik, psikis, rohani maupun sosialnya, ya ibu-ibu. Jadi ibu-ibu, penelantaran ini contoh-contohnya seperti tidak memberikan makanan yang sehat, begitu, yang baik, yang bergizi kepada anak. Padahal si orang tua ini mampu begitu, tapi tidak dipenuhi, begitu. Kemudian tidak diberikan tempat tinggal, tidak diberikan pakaian yang layak, yang baik kepada si anak. Jadi itu juga merupakan bentuk daripada penelantaran si anak, ya ibu-ibu. Kemudian tidak diizinkan sekolah. Ada juga orang tua mungkin melarang anaknya untuk sekolah, malah menyuruh anaknya untuk bekerja untuk mendapatkan uang, begitu. Kan sering kita lihat ibu-ibu, banyak kasus di lapangan itu orang tua kadang-kadang tidak mengizinkan anaknya sekolah karena anaknya harus bekerja, begitu. Maka itu juga merupakan salah satu bentuk daripada penelantaran anak, begitu ibu. Kemudian tidak mendukung pendidikan si anak juga seperti tadi, anak sekolah tidak mendukungnya, begitu. Juga itu sama seperti tadi, tidak mengizinkan sekolah, ya ibu-ibu, ya. Kemudian tidak melakukan atau tidak diberi waktu kesempatan bermain kepada anak. Jadi anak kadang-kadang sibuk disuruh bekerja, ya, disuruh kalau kota kita lihat ibu suruh ngamen, begitu ibu, memulung umpama. Nah, itu juga merupakan bagian daripada penelantaran si anak, ya ibu-ibu. Jadi hak-hak dasar si anak itu harus dipenuhi oleh orang tua. Jadi kita selaku orang tua, orang tua dari si anak, maka itu harus kita perhatikan ibu-ibu. Jadi juga anak itu dia diberikan kesempatan bermain, beribadah, sekolah, ya kan. Jadi berhubungan dengan orang lain, bergaul. Jadi diberikan hak dasar si anak itu, begitu. Tetapi juga tentunya ibu-ibu dengan penuh pengawasan daripada kita selaku orang tua, begitu ya ibu. Karena begini, penelantaran si anak ini akan berakibat buruk nantinya kepada si anak, ibu-ibu. Di antaranya anak bisa kekurangan gizi karena tidak memberikan tadi makanan yang sehat dan baik. Kemudian
anak ya putus sekolah karena anak kita suruh bekerja sehingga tidak bersekolah lagi. Nah, kemudian juga kemampuan bahasa si anak, karena anak tadi kita tidak izinkan dia sekolah, kita tidak izinkan dia bermain ya, maka kemampuan bahasa si anak itu menjadi rendah begitu Ibu. Kemudian mengalami masalah penyesuaian diri. Anak-anak yang seperti ini yang telantar ini susah bergaul, susah menyesuaikan diri di masa-masa yang akan datang. Nah, jadi itu akibat-akibat daripada penelantaran si anak itu sangat buruk nantinya terhadap anak di masa yang akan datang, ibu-ibu. Ibu-ibu, kita selaku orang tua harus berusaha mencegah agar tidak terjadinya penelantaran si anak ini tadi. Ya, karena tadi akibatnya tadi apabila kita telantarkan anak ini juga kita akan berdosa, ibu-ibu. Karena anak itu titipan Allah begitu. Jadi kalau kita telantarkan, nah tentunya kita juga berdosa selaku orang tua begitu ya ibu. Oleh karena itu ibu, selaku orang tua tentunya kita memiliki tanggung jawab. Nah, kita berikan kasih sayang, kita berikan perhatian kepada anak, kita penuhi kebutuhan si anak. Nah, jadi sehingga kejadian penelantaran si anak ini tidak terjadi begitu ya ibu. Jadi kalau kita melihat memang banyak kasus-kasus yang terjadi penelantaran anak ini begitu ya, karena dari keluarga sendiri sebenarnya penyebab terjadinya penelantaran anak ini. Nah, terutama dari perilaku cara-cara si orang tuanya begitu. Jadi ibu-ibu, selanjutnya eksploitasi anak. Nah, jadi apapun ini semacam ini eksploitasi anak juga di dalam keluarga ini sering juga terjadi kalian. Nah, ibu-ibu, selain tadi penelantaran anak, kita juga belajar tentang pencegahan terhadap eksploitasi anak. Jadi yang dimaksud dengan eksploitasi anak adalah melakukan sesuatu, memaksakan sesuatu kepada anak yang tidak disukainya begitu, untuk memanfaatkan anak tadi begitu. Misalnya memaksa anak untuk bekerja, ataupun misalnya eksploitasi anak ini bisa juga memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang memang tidak wajar dilakukan oleh seorang anak. Begitulah ibu-ibu. Banyak kita lihat contoh-contoh di lapangan, kasus-kasus di lapangan, anak melakukan pekerjaan seksual, bahkan anak juga dipaksa menikah di bawah umur oleh orang tua. Nah, kejadian-kejadian seperti itu merupakan bagian daripada eksploitasi anak sebenarnya Bapak Ibu. Jadi ibu-ibu, eksploitasi anak itu juga sangat berpengaruh kepada masa depan si anak nantinya. Nah, disinilah peran kita sebagai orang tua untuk menjaga anak kita agar terhindar daripada pemanfaatan orang lain, ya, pemanfaatan orang-orang lain, orang-orang di sekitar kita misalnya. Maka oleh karena itu, ibu-ibu, anak juga harus kita ajarkan, harus kita beritahu kalau yang perbuatan seperti ini, tidak boleh nak, yang menyentuh misalnya bagian dada, bagian kemaluan, atau bagian-bagian sensitif lainnya itu tidak boleh begitu, sehingga anak paham dan anak bisa mengerti begitu Bapak Ibu. Maka itu salah satu cara kita mengantisipasi agar tidak terjadinya eksploitasi. Oleh sebab itu ibu-ibu, perlu kita ketahui bahwa anak itu adalah bagian harta yang paling berharga dari kita. Anak itu adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa, dari Tuhan Yang Maha Esa. Maka sudah sewajarnya kita selaku orang tua yang dititipkan amanah, yang dititipkan anak oleh Yang Maha
kuasa, kita harus menjaganya, harus merawatnya, harus memenuhi segala kebutuhannya, begitu ya Bu Ibu. Karena ketika juga tadi kita tidak memenuhi kebutuhan si anak, kita telantarkan dia, kita aniaya dia, kita sakitin dia, maka juga kita akan berdosa. Baik Bu Ibu, demikian pembelajaran pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bermanfaat kepada kita dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, begitu ya Bu Ibu. Baik, kita tutup pertemuan kita pada kali ini. Nanti kita akan bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya ya Bu Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.